Assalamualaikum. Salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Di malam yang dingin ini, Bang Fawa masih menceritakan lanjutan dari video sebelumnya tentang kisah Abah Anang dari tanah Kalimantan. Cerita yang Bang Fawa sampaikan langsung dari sisi narasumbernya yang bernama Danang. Beliau adalah putra dari Abah Anang sendiri, yang dalam video sebelumnya Abah Anang mengobati Galuh Ratih, istri dari Bang Rizky yang terkena tulah atau terkena teluh santet anjing dari seseorang yang belum diketahui. Bagaimana cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana. Mari kita simak bersama-sama. Sepulang dari rumah Bang Rizky, saya tidur kebablasan. Baru terbangun sekitar pukul 12:30 siang. Ketika hendak ke kamar mandi, saya melihat Abah Anang sedang membersihkan parabot pusaka. Istilah ini adalah sebutan untuk benda-benda warisan leluhur di kampung kami. Kebetulan Abah punya warisan sebilah mandau, pedang khas Dayak, dan golok kecil. Sebenarnya lebih mirip pisau seremonial yang diberikan oleh kai saya atau kakek saya. Konon pusaka-pusaka ini harus dibawa saat upacara menjemput si Mangat. Katanya untuk berjaga-jaga jika ada jin bengal atau setan bandel yang menyerang atau mengganggu. Saya yang tidak ada kerjaan lantas mendekat, berniat membantu Abah membersihkannya. Namun Abah membentak saya ketika saya mencoba memegang mandau. Katanya tidak sembarang orang bisa membersihkannya. Benda-benda pusaka ini hanya boleh dimandikan saat bulan Maulid saja. Dan satu lagi ketika hendak dipakai dalam upacara penting. Abah membersihkannya dengan ritual tertentu. Terlihat ia tidak menggosoknya dengan sikat atau mencelupkannya ke dalam air, melainkan membersihkannya perlahan dengan air perasan limau nipis sambil melafalkan mantra. Perlu ditekankan, memandikan pusaka ini bagi Abah bukan berarti menyembah atau mengagungkannya. Apa yang dilakukan Abah hanyalah sekadar menghormati warisan leluhur. Saya berharap tidak ada yang menganggap perbuatan ini termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan. Setelah selesai membersihkan pusakanya, Abah menyiapkan perlengkapan lain untuk upacara menjemput si Mangat. Ada kain batik bermotif burung enggang yang diyakini melambangkan makhluk penuntun dari alam gaib. Lalu 1 liter beras banjar yang menyimbolkan hasil bumi untuk membedakan dunia nyata dan dunia gaib, serta sebutir telur ayam kampung yang menyimbolkan kelahiran atau awal kehidupan baru. Rencananya, ritual menjemput si Mangat akan dilakukan selepas salat Isya. Jadi, nanti malam Abah akan kembali ke rumah Bang Rizky. Saya yang awalnya tidak mau ikut karena takut terjadi hal aneh lagi di jalan, akhirnya tak tega melihat Abah pergi sendirian. Saya memutuskan untuk ikut lagi, berharap kali ini semua berjalan normal. Setelah melaksanakan salat maghrib, sekitar pukul 6:30, Bang Rizky datang ke rumah. Maksudnya mungkin untuk menjemput Abah. Tapi Abah tidak mau berangkat sebelum azan Isya berkumandang.
Saya tidak tahu pasti apa maksudnya. Akhirnya Bang Rizky menunggu, berbincang dengan Uma dan saya di ruang tamu. Sementara Abah masih sibuk menyiapkan barang-barang yang hendak dibawa. Setelah azan Isya berkumandang dan menunaikan sholat Isya, Abah menghampiri kami di ruang tamu. Dia duduk sambil menyalakan sebatang rokok. Sumpah, baru kali ini saya melihat Abah merokok. Setahu saya Abah bukan perokok. Dan yang membuat saya heran lagi, rokok yang dihisap Abah adalah rokok jadul merek Sriwedari. Rokok semacam ini biasanya bagian dari persembahan dalam upacara adat. Seakan mengerti dengan tatapan Abah, Bang Rizky kemudian mengeluarkan sesuatu dari jaketnya. Sebuah benda yang dibungkus plastik bening. Itu adalah bungkusan kain putih yang berbentuk seperti pocong kecil. Ukurannya kira-kira sebesar lilin. Ini saya temukan di pojok halaman, Bah. Terkubur di bawah batu. Ulun curiga karena setahu Ulun kada pernah menaruh batu di halaman rumah, kata Bang Rizky kepada Abah. Buka saja, Riz, perintah Abah. Bang Rizky kemudian membuka bungkusan pocong kecil itu. Di dalamnya terdapat beberapa harupat, bentuknya seperti lidi tapi berwarna hitam, yang merupakan bagian dari batang pohon aren. Ada juga sebundel rambut kusut dan sebotol cairan merah yang saya tidak tahu apa namanya. Yang pasti itu bukan darah. Warna merahnya bening, tampak seperti minyak angin, hanya saja tidak berbau. Orang ini niat bener pengen mencelakakan Muris. Hanya orang yang benar-benar sakit hati yang melakukan ini, ucap Abah. Kemudian ia menghisap rokok dalam-dalam, tampak sangat menikmati sekali. Ulun sudah coba mengingat-ingat, Pak. Tapi perasaan Ulun kada pernah berurusan serius sama orang, Pak, kata Bang Rizky. Entah benar atau bohong. Secara logika, tidak mungkin orang menyerang tanpa sebab, kecuali orang gila. Dan orang gila tidak mungkin isengnya sampai seniat ini, pikirku. Ya sudahlah, kada usah ditingat-tingat. Nanti tambah pusing kau. Yang penting sekarang binimu bisa pulih lagi, jawab Abah santai. Abah Anang mematikan rokoknya yang tinggal setengah. Lalu ia mengambil bungkusan pocong kecil berisi harupat yang tergeletak di meja. Mulutnya komat kamit melafalkan doa seperti biasa. Kemudian ditiupkan pada bungkusan pocong di tangannya. Setelah selesai, Abah meletakkannya kembali di atas meja, sembari menyuruh Uma mengambil sebuah rantang aluminium. Bakar, Riz, perintah Abah. Setelah rantang dibawa oleh Uma, bungkusan pocong-pocongan itu dibakar oleh Bang Rizky. Tidak memerlukan minyak tanah, karena benda-benda itu, khususnya rambut dan harupat, mudah sekali terbakar. Abunya dimasukkan ke dalam rantang. Rantang ini kamu bawa. Abunya kamu bungkus dengan kain bersih. Dan besok pagi-pagi benar kamu hanyutkan di sungai Mentaya ya, di kali. Perintah Abah kepada Bang Rizky. Setelah selesai membakar benda-benda kiriman itu, kami bersiap-siap untuk berangkat. Seperti biasa, Uma berpamitan mau menginap lagi di rumah Galuh Wati dengan membawa kedua adik perempuan saya. Bang Rizky membawa peralatan ritual di dalam ranselnya dengan motornya sendiri. Sementara saya dan Abah mengikuti dari belakang.
Kali ini saya sedikit tenang karena kami berangkat pukul 7:30 malam, di mana jalanan mungkin masih ada orang lalu lalang. Sesampainya di rumah Bang Rizky, ternyata sudah ada beberapa tetangganya yang menjenguk. Tetapi begitu kami datang, mereka berpamitan pulang, seolah mengerti dan tak mau mengganggu privasi. Sementara Galuh Ratih tampak tenang di ranjangnya, meskipun masih setengah sadar. Menurut Bang Rizky, sejak kemarin Galuh Ratih belum kumat lagi. Dia sudah mulai tidur, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sekarang saja, Bah. Ayo dimulai, pinta Bang Rizky tak sabar. Abah langsung bergerak. Ia membuka isi ranselnya, menyiapkan beras yang kemudian dituangkan ke dalam mangkok tanah liat. Sebutir telur ditaruh di atas beras, sedangkan kujang pusaka diletakkan berdampingan. Abah menyuruh Bang Rizky agar istrinya Galuh Ratih itu dibopong ke ruang tengah. Digelarlah tikar purun. Galuh Ratih dibaringkan terlentang di atasnya tanpa bantal. Setelah Abah menciprat-cipratkan air doa ke seluruh tubuh Galuh Ratih, tubuhnya ditutup dengan kain batik bermotif enggang yang sudah Abah bawa. Kini Galuh Ratih terlentang seperti mayat ditutupi kain. Anehnya, kali ini dia tidak melawan, malah pasrah saja seperti orang kebingungan. Abah menyuruh kami semua yang berada di situ, saya, Bang Rizky, mertua dan adik iparnya, untuk membaca ayat kursi berulang-ulang tanpa henti. Katanya, ini untuk menjaga tubuh Galuh Ratih agar tidak dimasuki setan sembarangan selama Abah pergi untuk menyusul Simangat menjemput roh Galuh Ratih ke alam gaib. Abah bersila sambil memejamkan mata. Mulutnya komat kamit seperti biasa, melafalkan doa-doa panjang. Sementara kami dengan suara berbisik membaca ayat kursi tak henti-henti. Mungkin sekitar setengah jam tidak ada perubahan. Kami masih tetap seperti ini. Hingga akhirnya tubuh Galuh Ratih yang tertutup kain enggang itu mulai menggelepar-gelepar seperti ikan yang ditaruh di daratan. Bulu kuduk saya merinding seketika menyaksikan kejadian tersebut. Kami yang berada di belakang Abah saling menatap kebingungan dan takut. Bang Rizky hendak menghampiri istrinya yang menggelepar, tapi saya tahan. Saya mengingatkannya, jangan Bang, tunggu perintah Abah. Kami pun melanjutkan membaca ayat kursi seperti yang diperintahkan tadi. Tidak lama, sekitar 20 menit kemudian, tiba-tiba tubuh Galuh Ratih terbangun. Dia menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru saja muncul dari dalam air. Sontak kami semua melompat karena kaget, terutama ibu mertua Bang Rizky yang sudah tua. Ia mengucapkan istighfar beberapa kali sambil mengelus dada. Bang. Begitu sadar, Galuh Ratih langsung memanggil suaminya. Kemudian ia bangun dan memeluk ibunya yang masih merasa kaget. Kedua wanita itu saling berpelukan sambil menangis. Setelah semuanya kondusif dan Galuh Ratih benar-benar tersadar, kami duduk bersama di ruang tengah. Bang Rizky yang mungkin penasaran bertanya kepada istrinya apa yang terjadi selama ia sakit. Maka Galuh Ratih mulai menceritakan pengalaman seramnya kepada kami.
Menurut Galuh Ratih, di dalam ceritanya, kejadian aneh itu berawal sehari sebelum ia jatuh sakit. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Ia masih ingat karena ia sedang menonton televisi dan merasa sangat mengantuk. Setelah melihat jam, ia memutuskan untuk segera tidur. Saat itu Galuh Ratih sendirian di rumah, sebab Bang Rizky suaminya sedang mengantar nanas pesanan ke daerah jauh. Baru beberapa menit Galuh Ratih memejamkan mata. Terdengar suara ketukan pintu pelan. "Permisi." Ia pun bangun dan membukanya. Terlihat dua orang pria berdiri di depannya. Yang satu mengenakan kaos oblong dan yang satu lagi mengenakan jaket kulit. Dengan nada terburu-buru, pria yang mengenakan jaket memberitahu kabar mengejutkan. Bang Rizky kecelakaan dan dipastikan tewas. Jasadnya sekarang berada di rumah sakit di kota. Nah, Galuh Ratih yang mendengar kabar tersebut langsung tersentak kaget. Ingatannya mungkin berada pada titik sadar dan tidak sadar. Lututnya terasa lemas dan ingin pingsan. Ia menangis histeris, berteriak-teriak memanggil nama suaminya. Kedua pria itu mencoba menenangkannya. Menurut Galuh Ratih, jika dipikirkan sekarang, hal itu tidak masuk akal. Ia menangis cukup kencang sambil berteriak-teriak memanggil Bang Rizky. Tapi anehnya, tidak ada satupun tetangga yang datang menolong. Setelah Galuh Ratih merasa tenang, kedua pria itu menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Galuh Ratih hanya bisa mengikuti semua perintah mereka. Mungkin karena sudah terlalu syok mendengar suaminya meninggal. Nah, disitulah saat Abah Anang bertanya bagaimana ia pergi ke rumah sakit bersama kedua orang itu. Galuh Ratih mencoba berpikir keras dan mengingat-ingat. Naik gerobak berkuda, Bah. Astagfirullah, iya, naik gerobak berkuda. Ulun baru ingat, jawab Galuh Ratih, yang seketika wajahnya berubah menjadi ketakutan luar biasa. Jika dipikir secara logika, tidak mungkin pergi ke rumah sakit yang jauh menggunakan gerobak berkuda, atau bisa disebut bendi di beberapa daerah Melayu. Galuh Ratih berkata, ia tidak sadar karena selama perjalanan ia terus menangis. Hingga akhirnya ia berhenti di tengah jalan. Kedua pria itu izin untuk buang air kecil. Namun mereka pergi cukup lama dan tak kunjung datang. Galuh Ratih yang tadinya hanya fokus pada kesedihan hingga mengabaikan sekitar, kini mulai tersadar. Ia mulai merasa takut, bahkan ketika menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia merasa awam. Jalanannya bukan seperti jalanan yang biasa ia lewati. Dan ia baru tersadar bahwa ia sedang berada di tengah hutan belantara. Bayangkan sobat, di tengah hutan sendirian, duduk di atas kereta kuda atau bendi, hanya ditemani lampu pelita minyak tanah, lampu kelenteng yang tergantung di depan. Bahkan kuda yang tadi mengangkut keretanya itu mendadak hilang entah kemana. Galuh Ratih tak bisa berbuat apa-apa selain menangis sendirian. Ia mencoba turun sambil memanggil kedua pria tadi, tapi nihil.
tidak ada jawaban. Galuh Ratih tampak kebingungan saat menceritakan pengalaman tersebut. Dia mau berteriak, tapi takut karena di dalam hutan itu tidak ada siapa-siapa. Mau berjalan, takut tersesat. Akhirnya dia memutuskan untuk diam di atas gerobak itu. Kini pikiran Galuh Ratih tak lagi fokus pada kabar kematian suaminya. Ia sekarang malah bersedih karena tidak bisa pulang. Selama menunggu itu, menurut Galuh Ratih, beberapa kali dia mendengar suara ramai orang sedang membaca surat Yasin. Tapi ia tidak tahu arahnya dari mana. Yang pasti, suara itu berdengung terus di telinganya. Mungkin karena memang selama Galuh Ratih sakit, Bang Rizky memang sempat beberapa kali mengadakan pengajian rutin di rumah. Dia melanjutkan ceritanya. Ketika sedang duduk di atas gerobak kuda, dia didatangi seorang perempuan. Dia tak bisa memastikan wajahnya, tapi wanita itu mengenakan kebaya dan kerudung. Namun rambutnya tergerai ke depan. Samar-samar dia bisa melihat matanya yang bulat menatap tajam ke arahnya. "Siapa dia, Galuh?" saya bertanya kepada Galuh. Galuh Ratih hanya menjawab bahwa wanita itu hanya muncul kadang-kadang. Mula-mula hanya kepalanya saja yang terlihat sedang mengintip di balik pohon besar. Kemudian sedikit demi sedikit dia mulai berani menampakkan diri. Tapi dia tak pernah mau dekat. Jaraknya sekitar beberapa meter dari tempat Galuh Ratih duduk. Lah terus, kenapa Galuh tak bertanya atau menghampirinya? Saya masih belum puas dengan jawaban itu. "Ya, coba kamu bayangkan, Nang. Ulun duduk di hutan, gelap gulita. Sinar hanya berasal dari lampu pelita. Itu pun redup karena tertiup angin. Bahkan ulun berusaha menjaga apinya agar tidak padam. Kemudian ada seorang perempuan yang memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan yang menakutkan. Memangnya kamu bakal berani menghampiri? Lalu bertanya siapa dia?" kata Galuh Ratih. Jawaban Galuh Ratih membuat bulu kudukku merinding. Berada di tengah kebun sawit saja, waktu dicegat anjing hitam kemarin, hampir membuat saya kencing di celana. Apalagi Galuh Ratih sendirian di tengah hutan. Saya juga bertanya apakah tempat Galuh Ratih tersesat itu benar-benar hutan. Dia menjawab, dia tidak tahu pasti. Yang jelas tempat itu banyak pohon-pohon besar berdiri, dan dia berada di tengah jalan lebar yang membentang, tapi bukan jalanan aspal. Dia memastikan itu jalanan tanah, seperti tanah liat. Sebab saat dia turun dari gerobak kuda itu, kakinya kotor oleh lumpur. Abah Anang menyela. Bersyukur Galuh Ratih tidak berkeliaran. Untung Galuh Kada tidak masuk ke dalam hutan. Kalau dia turun dan masuk ke dalam, waduh, pencarian Abah kada bakal secepat ini. Bahkan yang paling mengerikan, mungkin dia kada akan ditemukan. Dia akan tersesat selamanya, kata Abah. Menurut Abah, ini adalah cara paling sadis dalam mencelakakan orang. Jika hanya sekadar kirim paku, muntah darah, atau sakit kepala, medianya hanya menggunakan boneka. Dan itu adalah cara paling kasar. Masih bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi kalau sudah sampai menarik sukma dan menggantinya dengan siluman, itu cara paling halus tapi mematikan. Terus berapa lama Galuh di sana?
Saya masih penasaran. Ulun kada tahu, tapi mungkin tidak sampai sehari. Soalnya selama di sana, hutan itu tetap gelap gulita. Hingga akhirnya ulun melihat Abah. Awalnya ulun pikir Abah itu orang jahat yang hendak mencelakakan ulun. Sampai akhirnya ulun merasa yakin karena terdengar suara Uma ulun samar-samar memanggil nama ulun. Cerita Galuh Rati. Hah, gila, pikir saya. Galuh Rati sakit sudah hampir 1 bulan lebih. Tapi ia di alam sana tidak sampai 1 malam. Saya ingin menanyakan perbedaan waktu ini kepada Abah, tapi rasanya waktunya tidak tepat. Jadi saya urungkan niat kapan-kapan saja. Oh iya Bah, mengenai wanita yang selalu memperhatikan ulun, itu siapa ya? Tanya Galuh Rati kepada Abah. Mungkin dia juga penasaran. Tapi Abah menjawab, sewaktu menjemput Galuh Rati, dia tak melihat apapun. Itu bisa siapa saja Galuh. Tapi sekarang kada penting lagi. Yang penting Galuh sudah sembuh, jawab Abah. Abah berpesan agar nanti sebelum tidur, Galuh selalu berdoa. Bisa Al-Fatihah atau basmalah saja sudah tidak apa-apa. Setidaknya ada penjagaan. 2 orang pria yang menjemput Galuh Rati itu adalah orang suruhan, kata Abah. Mereka ditugaskan untuk menjemput Sukma Galuh Rati. Mendengar keterangan Abah, Galuh Rati baru sadar bahwa saat dia bangun dan membuka pintu, ternyata hanya Sukmanya saja, sedangkan jasadnya masih terbujur di tempat tidur. Saat itulah siluman suruhan masuk menggantikannya. Oh, Bah, apa Abah bisa untuk membalikkan santet ini agar dikembalikan kepada yang mengirim? Hanya sekedar untuk kasih pelajaran saja, Bah. Gedeg saya, kata Bang Rizky. Mendengar perkataan Bang Rizky, Abah merasa kaget. Atau mungkin marah. Saya tahu ekspresi Abah kalau sedang menahan kesal atau marah saat sedang di rumah. Tapi Abah tidak menunjukkan kemarahannya. Dia lebih memilih diam dan menarik napas dalam-dalam. Saya juga sedikit aneh mendengar kata-kata Bang Rizky. Kesannya ia seperti menyuruh Abah untuk menyantet orang. Hus, kada boleh begitu, Riz. Syukur, alhamdulillah, binimu sudah sembuh. Kada usah macam-macam dan mencari perkara lagi, jawab ibu mertua Bang Rizky menegur keras. Takutnya kalau kada dikasih pelajaran, orang yang mencelakakan ulun ini kada kapok dan bakal berulah lagi, kata Bang Rizky. Sepertinya dia ngotot sekali dengan balas dendam. Untuk mencairkan suasana tegang dan mengalihkan pikiran Bang Rizky dari niat balas dendam, Abah Anang mulai bercerita tentang kisah serupa yang pernah ia saksikan saat masih remaja. Kejadian ini terjadi waktu Abah masih anak bujang remaja, kata Abah. Waktu itu ada salah satu tetangga Abah mengalami hal yang sama persis seperti Galuh Rati, bahkan lebih parah. Kita sebut tetangga Abah ini Galuh Maryam. Kondisi Maryam sama seperti Galuh Rati ketika sedang kumat. Ia sering mengamuk dan linglung. Tapi yang lebih parah, Maryam suka berkeliaran sendirian di hutan. Dulu di belakang kampung masih ada hutan liar yang rimbun, sebelum akhirnya hutan itu dibuka oleh pemerintah untuk dijadikan kebun sawit seperti sekarang. Abah masih ingat, sekitar tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kentongan, besi, atau apapun yang dibukul dari balai desa.
Orang-orang ribut dan berbondong-bondong keluar rumah menuju arah sumber suara. Biasanya kentongan hanya dibunyikan kalau dalam keadaan darurat, seperti ada penyamun masuk atau terjadi bencana. Maklum, dulu wilayah kami sering masuk kondisi waspada terkait bencana alam. Ada apa? Ada apa, Bang? Abah saya yang saat itu masih muda keluar rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Gak ada tahu, Nang. Mungkin ada maling sapi lagi, jawab orang yang lewat kepada Abah. Abah yang waktu itu masih remaja bersama kakek saya ikut keluar pergi ke balai desa. Meskipun Nini menyuruh Abah diam saja di rumah karena khawatir terjadi apa-apa. Tapi si Abah, persis seperti saya sekarang, memiliki rasa penasaran yang amat tinggi. Atau mungkin karena usianya yang masih remaja, membuat rasa ingin tahunya sangat besar terhadap sesuatu. Abah saya dan Kai atau kakek datang ke balai desa bersama beberapa warga pria lainnya. Di sana sudah ada pembakal atau kepala desa dan suami Galuh Maryam. Beberapa warga yang belum tahu duduk perkaranya mulai berargumen macam-macam. Mulai dari ada kemalingan, ada yang meninggal, sampai bilang ada orang asing masuk kampung. Sampai akhirnya pembakal menceritakan semuanya. Rumah pembakal berdampingan dengan balai desa. Biasanya yang membunyikan kendongan adalah pengawal malam atau seizin pembakal. Tapi anehnya, suara kendongan itu tiba-tiba saja memecah malam hingga membangunkan pembakal. Begitu pembakal mengecek keluar rumah, katanya ia melihat Bang Salim, suaminya Galuh Maryam, sedang memukul kentongan itu sambil menangis. Kentongan kandung tanda bahaya, sudah terlanjur dipukul dan warga sudah terlanjur panik. Maka Kang Salim yang masih terisak menjelaskan kepada kami kenapa dia sampai memukul kentongan desa. Ulun sedang tidur nyenyak, Bah. Tiba-tiba ulun dibangunkan bini. Katanya dia minta diantar untuk buang hajat, buang air besar. Setelah itu, ulun mengantarnya ke sungai, ucap Bang Salim masih dalam keadaan terisak. Sebagai informasi tambahan, pada zaman Abah Anang remaja dulu, jarang sekali warga yang mempunyai WC di dalam rumah. Hanya orang-orang kaya tertentu saja yang punya. Segala aktivitas seperti mencuci, mandi, dan buang air semua dilakukan di sungai besar Batang Banyu yang letaknya terpisah dari pemukiman. Sungainya cukup besar, ada batu-batu besar yang menjulang. Tapi kalau musim hujan tiba, batu-batu itu terendam karena air meluap. Dan juga di hulu ada air terjun yang cukup tinggi, sehingga dari hilir kami bisa mendengar suara gemuruh air terjun. Kalau pada siang hari, tempat itu indah dan banyak anak-anak yang berenang. Tapi kalau malam hari, tidak ada yang berani ke sana, kecuali orang yang benar-benar kebelet saja, begitu kata Abah. Bang Salim, suaminya Galuh Maryam, melanjutkan ceritanya. Ulun suruh bini ulun jongkok di batu pinggir saja, karena ulun khawatir air sungai sedang meluap setelah sore tadi hujan. Tapi dia menolak. Katanya takut ada orang lewat. Ulun kira saat itu masih sekitar jam 8 malam. Maka ulun izinkan saja ketika dia mau maju ke batu yang berada di tengah sungai. Bang Salim tidak sadar bahwa itu sudah hampir pukul 1 malam. Para warga mulai berpendapat macam-macam. Tanpa mendengar penjelasan Bang Salim sampai selesai,
Bahkan ada yang bertanya apakah istrinya hanyut di sungai. Ulun tak bisa memastikan waktunya, tapi ulun rasa cukup lama. Kok bini ulun belum selesai-selesai? Saat ulun menyorotkan lampu senter ke arahnya, dia memang masih terlihat jongkok di atas batu. Ulun panggil-panggil agar cepat-cepat, karena ulun tidak kuat menahan kantuk. Tapi dia tetap tidak merespon. Ujar Bang Salim. Sepertinya tidak kuat lagi. Bang Salim kembali menangis sejadi-jadinya. Kok nangis lagi lah? Bagaimana binimu, Salim? Warga yang tidak sabar mulai kesal karena Bang Salim malah menangis dan tidak menyelesaikan ceritanya. Maka pembakal turun tangan, karena sebelumnya Bang Salim sudah menceritakan kejadian ini kepadanya. Menurut pembakal, karena Galuh Maryam tidak menoleh saat dipanggil, Bang Salim memutuskan untuk mengambil batu kecil. Dilemparkanlah batu itu ke tubuh Galuh Maryam. Awalnya dia takut Galuh Maryam ketiduran, tapi tidak lama kemudian Galuh Maryam menoleh ke arah Bang Salim. Namun ada yang aneh dengan istrinya itu. Saat menoleh, Bang Salim melihat muka seram bukan main. Matanya melotot sempurna, wajahnya pucat pasi. Rambutnya tergerai menutupi sebelah wajahnya, dan ia menjunggingkan senyum misterius. Bang Salim langsung tersentak kaget dan takut. Bahkan yang lebih mengerikan, menurut Bang Salim, istrinya itu tertawa ngiki. Tawa yang bukan tawa manusia. Karena ketakutan, Bang Salim terpaku diam, menyaksikan istrinya yang berubah. Hingga akhirnya, Galuh Maryam meloncat-loncat di atas batu, meninggalkannya. Dia pergi menuju hulu ke arah air terjun. Malam semakin larut. Saya dan keluarga Bang Rizky semakin penasaran dengan kisah Abah Anang waktu muda, ditemani segelas kopi hangat dan singkong rebus sebagai pengganti cemilan. Abah melanjutkan kisahnya. Saya tahu maksud Abah menceritakan kisah masa lalunya ini mungkin untuk memberi pelajaran kepada Bang Rizky, atau mungkin hanya untuk menenangkannya agar Bang Rizky tidak menaruh dendam kepada pelaku santet istrinya. Abah bukan tipe diktator. Dia tak pernah menggurui orang, termasuk saat memberitahu saya tentang pelajaran hidup. Dia lebih suka menceritakan sebuah kisah dan membiarkan yang mendengar mencernanya sendiri. Karena menurut Abah, sejarah hidup seseorang akan selalu terulang, entah pada diri sendiri, lingkungan, atau pada anak cucunya di masa mendatang. Oleh karena itu, mengapa ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik, begitu menurut Abah. Lalu apa yang terjadi pada istrinya Bang Salim selanjutnya, Bah? Saya kok penasaran, kataku yang semakin penasaran. Abah melanjutkan. Pembakal atau kepala desa segera memerintahkan warganya untuk melakukan pencarian. Sebagian warga yang tidak setuju dengan pembakal mengajukan usulan. Kenapa sih tidak pergi pagi besok saja, Pak? Ini sudah hampir jam 1:30 malam. Dan akhirnya warga pun terbelah dua. Ada yang pulang karena mungkin besok harus bekerja di rumah atau di ladang. Tapi ada juga yang peduli dan mau ikut mencari Galuh Maryam. Pembakal tidak bisa berkata apa-apa. Dia harus menghormati pendapat warganya. Tapi setidaknya masih ada warga yang mau ikut membantu Bang Salim. Abah dan Kai saya termasuk ke dalam warga yang ingin ikut mencari Galuh Maryam.
kata Abah. Warga yang waktu itu ikut bersama pembakal berjumlah 21 orang. Setelah rapat singkat, pembakal memutuskan untuk melakukan pencarian di sekitar Batang Banyu atau di sungai. Warga yang sudah siap dengan peralatan dapurnya berkumpul di balai desa. Konon, kalau ada orang yang hilang malam-malam saat mencari, warga biasanya sambil memukul-mukul alat dapur tersebut, bisa panci atau wajan. Bunyi itu dipercaya bisa untuk mengusir makhluk jadi-jadian atau jin jahat. Biasanya praktik ini dilakukan untuk mencari anak yang hilang karena dibawa hantu. Tapi karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada Galuh Maryam, maka tidak ada salahnya mencoba cara yang sama. Sebelum berangkat, pembakal memimpin doa bersama. Kemudian pencarian dimulai. Sebagian warga bertugas memegang senter dan menjadi penunjuk jalan. Sebagian lagi memukul-mukul alat dapur sambil memanggil-manggil nama Galuh Maryam. Galuh Maryam! Galuh Maryam! Galuh Maryam! Galuh! Teriak warga. Suaranya membahana, berlomba dengan suara gemuruh air terjun di hulu sungai. "Di mana terakhir kali binimu terlihat, Salim?" tanya salah satu warga. Di situ bang, di atas batu itu. Sebelum akhirnya dia pergi meloncat-loncat menuju ke hulu," jawab Bang Salim. Keadaan sungai benar-benar gelap gulita. Salah satu warga yang berani mencoba turun ke sungai sambil membawa senter. Dia menyorotkan cahaya ke arah hulu, namun nihil. Katanya tak melihat apapun selain gundukan batu. Warga ini berinisiatif untuk mencarinya dengan menelusuri sungai, berjalan di atas batu menuju hulu. Tapi pembakal menghentikannya. Terlalu bahaya, takut tergelincir dan terbawa arus. Bukannya menyelesaikan masalah, keadaan malah tambah darurat nanti, kata pembakal. "Jangan-jangan binimu sudah hanyut, Lim," celetuk salah satu warga. "Hus, jangan begitu," bentak pembakal. "Apa kita harus keriam air terjun, pembakal? Ulun kada mau kalau begitu." Semua warga berhenti tiba-tiba. Mereka saling menatap satu sama lain ketika mendengar ucapan rekan mereka. Hulu sungai dan air terjun memang dikenal sebagai sarang banyak makhluk gaib dan sangat berbahaya. Air terjun di desa mereka cukup tinggi dan airnya sangat deras. Apalagi sore tadi baru saja hujan. Di sekitar air terjun banyak pohon-pohon yang berdiri tegak. Kabar angin tentang betapa angkernya tempat itu telah menciutkan nyali beberapa warga malam itu, termasuk pembakal yang terlihat tidak berkomentar sama sekali. "Kai taha saja duluan. Kai kan sudah biasa mengurus jenazah, jadi pasti berani," kata salah satu warga kepada Kai, kakek saya. Taha adalah nama samaran. Nama asli kakek saya dirahasiakan. Saat itu, Kai saya masih menjadi murid dari Syekh Mayit yang lama dan belum diangkat menjadi ahli pengurus jenazah resmi. Kai saya masih terlihat muda, jadi belum terlalu bijak dalam mengambil keputusan. Tapi menurut Abah, akhirnya ia menyerahkan semua keputusan kepada pembakal saja. Perdebatan berjalan alot, hingga akhirnya warga terbelah kembali menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin pulang karena tidak berani menuju air terjun di tengah malam, dan kelompok yang sebenarnya juga tidak berani namun tak tega dengan Bang Salim, termasuk pembakal dan Kai saya di dalamnya. Sedangkan Abah Anang muda pulang bersama warga lainnya sesuai dengan permintaan Nini.
Jadi Abah tidak tahu apa yang terjadi malam itu di air terjun karena Abah pulang. Saya semakin antusias dengan cerita Abah. Tampaknya yang lain juga, karena Bang Rizky serta Galuh Ratih tampak mendengarkan dengan serius. Tidak lama kemudian, singkong rebus yang masih mengepulkan asap datang lagi. Disajikan ibu mertua Bang Rizky sebagai teman mendengarkan cerita Abah. Setelah menyeruput kopi beberapa kali, Abah melanjutkan kisahnya. Dan kisah itu berdasarkan cerita yang ia dengar dari Kai atau kakek saya. Menurut cerita Kai, malam itu yang pergi ke air terjun berjumlah 8 orang. Ketika sampai di dekat riam air terjun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara teriakan mereka teredam oleh gemuruh air. Lampu senter yang dibawa disorotkan ke kiri dan ke kanan. Sebagian lagi menyingkap semak-semak untuk mencari keberadaan Galuh Maryam. Menurut Kai, beberapa kali dia mendengar suara tangisan wanita. Tapi dia merasa tidak yakin karena di sekitarnya sangat bising oleh suara air. Rekan-rekan yang lain pun tampak anteng, seolah tidak mendengar apa-apa. Entah kebetulan atau disengaja, ketika Kai saya menyorotkan lampu senternya ke arah sungai, seperti ada tangan yang melambai-lambai. Mungkinkah itu Galuh Maryam yang tenggelam? Astagfirullah, itu di sungai, itu. Teriak Kai saya panik. Sontak semua warga termasuk pembakal menyorotkan senternya ke arah sungai yang ditunjuk-tunjuk oleh Kai saya. Namun ternyata nihil, tidak ada apapun di sana. "Oh, ada apa sih Kai Taha?" kata salah satu warga. "Tadi ulun melihat tangan muncul dari sungai dan melambai-lambai. Mungkin itu si Maryam," jawab Kai saya. Semua orang saling bertatapan dengan kebingungan. Bagaimana bisa orang melambaikan tangan di arus sungai yang begitu deras? Kalaupun tenggelam, pasti sudah terbawa arus. Tapi untuk memastikan, semua senter mengarah ke sungai, mencari-cari di mana keberadaan tangan yang dimaksud Kai. Hingga akhirnya, Kai kembali mendengar suara tangisan itu. Kali ini tepat di telinganya. "Bakal dengar sesuatu lah?" tanya Kai saya. "Oh, suara air maksud Kai Taha. Ulun tidak dengar apapun selain gemuruh air," kata pembakal. Dari situlah Kai tersadar. Mungkin kabar tentang angkernya air terjun di malam hari benar adanya. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kai membisikkan apa yang dialaminya kepada pembakal tentang suara wanita yang menangis dan terus berdengung di telinganya. Pembakal yang mendengar bisikan itu tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Ia bahkan beberapa kali menelan ludah. Sudah, semuanya. Begini, pencarian kita hentikan dulu. Mengingat sudah lama kita di sini dan belum ada hasil. Besok kita lanjutkan lagi pagi-pagi ya," teriak pembakal kepada warganya yang masih sibuk menyorotkan senter ke segala arah. Pencarian Galuh Maryam malam itu berakhir begitu menurut Abah. Dan hingga akhirnya Galuh Maryam ditemukan 2 hari kemudian. Ia ditemukan di atas pohon yang persis di samping air terjun oleh anak kecil yang mau berenang di sana. Penemuan kembali Galuh Maryam itu sempat menggemparkan kampung. "Galuh Ratih masih beruntung bisa disembuhkan," kata Abah Anang mengakhiri kisah tragis itu. "Berbeda dengan Galuh Maryam, dia akhirnya menjadi gila. Keluarganya yang sudah terlalu lelah
karena Maryam terus-menerus menghilang dan berkeliaran. Akhirnya terpaksa memasungnya di belakang rumah. Hingga akhir hayatnya, Galuh Maryam tidak pernah sembuh, kata Abah. Terus bagaimana dengan Bang Salim, Bah? Tanya saya penasaran. Ya, dia sempat masuk penjara, Nang. Tapi belum ada kabar lagi tentangnya. Menurut kabar, dulu setelah keluar penjara, dia pergi merantau keluar tanah Banjar, entah ke Sumatera, Kalimantan Barat, atau kemana lah, tak ada yang tahu, jawab Abah. Loh, kok bisa di penjara, Bah? Akhirnya Galuh Ratih tertarik juga dan ikut bertanya. Menurut Abah, ketika Galuh Maryam sakit, Bang Salim sibuk mencari orang pintar atau paranormal untuk menyembuhkan istrinya. Hingga ia mendapatkan orang kepercayaan yang diyakini bisa menyembuhkan. Namun, karena Bang Salim masih muda dan egonya terlalu tinggi, selain menyembuhkan Galuh Maryam, ia malah menyuruh orang pintar kepercayaannya untuk menyantet balik si pelaku. Hampir 1 minggu, kampung mereka geger oleh dentuman seperti ledakan di tengah malam. Menurut beberapa warga yang mendengar, bahkan warga yang ikut ronda, tak sengaja melihat bola api terbang. Kabar itu sulit diverifikasi karena hanya beberapa warga saja yang melihat. Tapi menurut kai saya yang punya sedikit ilmu kebatinan, suara itu terjadi karena ada perang ilmu yang tak kasat mata. Abah berkata, dia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Apa mungkin orang kepercayaan Bang Salim kalah atau bagaimana? Yang pasti, seminggu kemudian Bang Salim mengamuk sambil membawa golok ke rumah salah satu warga di kampung Abah, yang tak lain juga seorang paranormal. Dia hendak membunuh pria ini. Untung beberapa warga berhasil menghalangi. Walaupun begitu, paranormal muda yang masih kerabat pembakal tak bisa luput dari bacokan golok Bang Salim. Tapi untungnya berhasil diselamatkan. Bang Salim yakin bahwa pria muda paranormal ini adalah pelaku penyantetan istrinya. Namun, karena hal-hal gaib sulit untuk dibuktikan di persidangan, justru Bang Salimlah yang masuk penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Begitu mendengar akhir kisah Abah, kami semua diam. Untunglah hal mengerikan itu kini tinggal kenangan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba saya teringat ucapan Abah bahwa sejarah hidup akan selalu terulang, entah menimpa siapapun di luar sana. Saya langsung menatap Bang Rizky dengan penuh tanda tanya. Abah kemudian menatap Bang Rizky yang wajahnya tampak keras setelah mendengarkan cerita itu. Abah meletakkan cangkir kopinya perlahan. Dendam itu, Riz, sama seperti santet tadi. Di awalnya manis, tapi akhirnya memakan tuannya sendiri. Kau sudah melihat sendiri bagaimana ujung kisah Bang Salim. Istrimu sudah kembali. Itu harta yang paling berharga. Janganlah mengambil jalan yang sama. Bang Rizky terdiam, kepalanya tertunduk. Yang perlu kamu lakukan sekarang, Riz, adalah bertawakal dan memperkuat iman. Orang yang mengirim ini pasti akan menerima balasannya sendiri dari Allah. Tugasmu selesai. Tugas kami selesai. Sudah larut, kami pamit pulang. Jaga baik-baik istrimu ya. Setelah itu Abah dan saya pun berpamitan untuk pulang, meninggalkan keluarga Bang Rizky dalam keheningan yang penuh makna.